Kadang-kadang saya malu kalau siapa yang datang sama saya, dia datang belajar tiba-tiba tidak ada nilai tambah. Kalau program kita canang dengan baik dan benar, tanpa ada motif kecuali ridho Allah, insya Allah program ini lebih dari 100 tahun, bisa-bisa 1000 tahun. Sekolah Quran ini bukan profit oriented. Kita membentuknya bukan nak cari duit, kita membentuk ini ingin memperbanyak orang-orang menghafal Quran. Siapa yang ketemu saya ya Allah, jadikan mereka hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinopsis, sebuah bincang-bincang yang inspiratif dan aplikatif bersama orang dengan pergerakan yang masif. Alhamdulillah, sekarang kita telah hadir di antara kita Ustadz Habibi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin ganteng Ustadz ini. Sama-sama. Sama-sama ganteng. Sama-sama, alhamdulillah. Oke, Ustadz, kita sedikit ngomong soal sekolah Quran. Nah, ini bukan sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun SMA. Kita sekolah Quran. Kenapa Ustadz? Siap. Jadi emang sekolah Quran ini visi misi awal kita ingin siapapun yang masuk di sekolah ini jadi hafiz Quran. Lintas usia. Maka dari anak-anak sampailah orang tua, siapapun yang masuk dan kenal sekolah Quran, doanya kita itu moga-moga bisa hafiz Quran. Amin. Berarti itu tujuannya Ustadz ya? Benar sekali. Oke, Masya Allah. Ustadz, ini udah berapa tahun nih Ustadz sekolahnya? Sekolah Quran ini sejak 2018. 2018? Benar. Sebelumnya dari 2014 itu kita berbentuk rumah Quran. Oh, rumah Quran? Iya, rumah Quran, santri-santri belajar terus pulang. Kalau sekolah Quran itu mukim. Jadi programnya 3 tahun, mukim bersama kita sampai selesai 30 juz. 30 juz. Iya. Itu kalau boleh tahu dari umur berapa Ustaz? Kalau yang mukim ini usia SMP, tamatan SMP, tamat SMA, ada juga yang sudah tamat yang kuliah. Oh. Iya, usia kuliah. Berarti nyantri di sini Ustaz? Iya, nyantri selama 3 tahun. Oke. Berarti ramai Ustaz ya, dihitung dari rentang usianya. Siap. Emang kalau sampai hari ini santri yang mukim itu kurang lebih 168 yang mukim. 168? Dengan 14 titik yang berbeda. Di mana aja Ustaz titiknya? Di Pontianak ini di Jalan Apel, kemudian ada di Gang Pepaya, di Pal 3, Pal 5, paling jauh di Kuburaya itu di Rada, Terentang. Oh, Terentang. Iya. Nah, sisanya masih Pontianak sekitar. Wah, betul sekali. Berarti banyak sekali Ustaz itu. Alhamdulillah karena inilah cara Allah. Kita fokus dalam program, kita tidak tahu bagaimana cara Allah menggerakkan yang punya rumah. Tiba-tiba ada yang datang menawarkan rumahnya untuk dipakai untuk tahfiz Quran, maka kita pun menggunakannya, dan itu semua atas dasar gerakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, oke. Ustaz, nah tadi ini kita udah ngomong agak jauh nih ke belakang nih. Boleh tahu nggak Ustaz, alasan Ustaz sendiri kenapa membuat sekolah Quran nih Ustaz? Iya, emang semuanya tergantung dengan niat awal, dan ternyata niat itu harus terjaga. Ada yang niat ingin hafiz Quran, tiba-tiba dalam perjalanan niat itu buyar, padam. Maka hadirnya sekolah Quran belajar dengan pengalaman rumah Quran. Kalau dulu rumah Quran kita belum bisa terukur, santri-santri semangat menghafal, ketika bertemu, ketika dia pulang hilang, buyar. Maka kita bikinlah program seperti karantina. Karantina, tidak kemana-mana, makan minumnya bersama kita. Nah, disitulah terinspirasi kita harus ada sekolah Quran, pesantren, tempat mukim, agar santri yang datang ke kita untuk menghafal bisa terukur. Karena kalau tidak diprogramkan secara 24 jam, mukim bersama itu susah. Karena hafalan Quran ini menjaga fokus. Jadi kalau kita bisa terjaga fokus kita hanya melihat Quran, mendengar Quran, membaca Quran, mengartikan Quran, mencoba mentadaburi Quran, mendakwahkan Quran, maka insya Allah mutskin hafalan kita berakhlak mulia percis seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih seperti itu. Berarti alasannya keren sekali Ustaz, hitungannya Ustaz. Maksudnya kayak Ustaz sampai memikirkan ke depannya. Iya, siap. Secara detail harus tadabur gitu kan. Wah, kadang-kadang kita siap. Hanya ngapal aja Ustaz ya. Kebanyakan seperti itu. Emang pengaruh, tadabur tuh banyak pengaruh. Kita bisa paham benar itu kalau kita sedikit sejenak
duduk berpikir apa yang kita baca harus kita pahami. Oh iya. Maka konsentrasi kita, kadang-kadang saya malu kalau siapa yang datang sama saya, dia datang belajar tiba-tiba tidak ada nilai tambah. Itu saya malu. Maka walaupun tidak bayar, walaupun gratis, hanya infak sukarela aja, yang pastinya dibayar dengan iman dan amal soleh. Ada perkembangan, itu yang diharapkan. Nah, karena ini cahaya ini kan harus selalu ada. Ya, benar. Cahaya Quran nurun ala nur. Berarti pengajar sini keren-keren dong Ustaz. Jadi emang pengajar itu santri yang telah kita didik. Oh, berarti ada kaderisasi dong dari Iya, awal. benar. Karena kita belajar, apalagi saya diizinkan Allah pernah di Gontor, kiai kita selalu berpikir jauh ke depan. Nagri Suliman Ba'dana. Kita menanam untuk generasi setelah kita. Oke. Jadi apa yang kita nikmati hari ini ternyata bukan perjuangan kita, perjuangan datuk nenek moyang. Maka kita berusaha untuk jauh berpikir 100 tahun ke depan. Walaupun jasad ini tak sampai 100 tahun, tapi insya Allah kalau program kita canang dengan baik dan benar, tanpa ada motif kecuali ridho Allah, insya Allah program ini lebih dari 100 tahun, bisa-bisa 1000 tahun. Nah, itulah jadi kita berpikir bagaimana patah tumbuh hilang berganti. Belum patah sudah tumbuh, belum hilang sudah berganti. Saya belum ada, tapi pengganti-pengganti itu sudah mulai Allah tampakkan. Dan mereka anak-anak muda, mereka semangat jaga Quran tuh di atas rata-rata. Apapun basicnya, walaupun ada yang tamat STM, tamat SMA, dan lain-lain, bukan pesantren. Jadi pengajar di sini, wah keren sekali itu. Cuman itulah syarat ketentuan berlaku. Dia harus datang untuk belajar dulu, belajar mendengar, menghafal sehingga modalnya kuat. Kita bisa amanahkan pengasuh, jadi pengasuh santri. Kita iya benar. Karena yang 14 titik ini, titik yang berbeda, mereka adalah santri kita yang kita didik. Mereka sekarang jadi pengasuh santri, mendidik anak-anak santri. Berarti mereka tidak punya latar belakang, pesantren gitu? Iya benar. Jadi umum? Mereka umum. Dan itu masuk sekolah 3 tahun? Iya. Dia bergabung bersama kita, belajar menghafal Quran sampai sudah bisa hafiz 30 juz, diwisudah oleh Pak Sutarmiji, Gubernur Kalimantan Barat. Maka insya Allah semoga ruh ini, keistiqomahan ini terjaga, maka kita amanahkan dengan pengasuh. Karena kalau kita sudah hafal, perintah setelahnya itu harus ngajarkan. Siapa yang ketemu kita bisa hafiz Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Baiknya kita belajar Quran terus ngajarkan orang lain hafal Quran, bisa faham Quran. Kurang lebih seperti itu. Berarti metodenya sebenarnya udah ada sebenarnya. Iya, metode udah ada, tinggal kita menjaga ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa. Benar sekali. Masya Allah. Ustadz, 2018 sampai dengan sekarang, berarti perjalanan sudah sangat panjang Ustadz. Baik. Dengan jumlah cabang 14, dengan kaderisasi santri, pengasuh lebih tepatnya. Iya. Tantangannya apa sih Ustadz? Emang walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sungguh kebaikan dan keburukan semua adalah ujian. Jadi kita harus siap datangnya kemarau, siap datangnya musim hujan. Ya, maksudnya siap aja. Karena dasar awal kita murni, kita ingin dakwah Quran aja, ingin memperbanyak hafiz Quran, ingin memperbanyak orang-orang mencintai Quran. Jadi apapun yang terjadi, ya kita kembalikan ke Allah. Karena sekolah Quran ini bukan profit oriented. Kita membentuknya bukan nak cari duit. Kita membentuk ini ingin memperbanyak orang-orang menghafal Quran. Sehingga siapa yang bersama kita itu murni ikhlas tanpa ada paksaan. Dan ada juga yang selesai, yang pulang, yang mundur, yang berpaling ke belakang pun. Dan itu emang itu cara Allah. Karena kita seorang guru harus siap melihat murid yang plus, murid yang minus. Tadi kan kita udah ngomongin soal tantangannya nih Ustadz ya. Wah itu sangat
apa ya, umum lah ya, ada santri yang datang, Iya, ada biasa. santri yang tiba-tiba pulang gitu Baik, ya. betul. Tapi ya itu tantangan sebagai guru. Iya. Nah, Ustadz, tadi kan Ustadz ada nyinggung juga nih umur dari berapa Ustadz? 4 tahun. 4 tahun sampai umur Yang sudah ikut nih ada 74 tahun. 74 tahun. Iya. Itu program apa Ustadz? Baik. Ya, Dari yang kecil dulu nih Ustadz. kalau yang kecil itu programnya TAUD. Tahun. TAUD, tahfidz anak usia dini. Oh. Jadi sejak usia 4 tahun, Udah 4 tahun. 5 tahun, sampailah dia ingin masuk ke SD itu kita sudah membekali mereka untuk mencintai Quran, sudah familiar dengan Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, sunnah doa-doa keseharian. Nah, selanjutnya, jenjang selanjutnya SD, namanya SD Quran. SD Quran. Ya, dari usia 7 tahun. Oh, 7 tahun. Iya, karena harapannya belajar dari orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita kebanyakan dulu mereka hafal di usia 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Karena usia SD itu sangat berpotensi memori yang direkam insya Allah lama terlupakan. Maka harapannya selama SD 6 tahun itu dari usia 7 tahun sampailah 12 tahun harapan benar kita mengharap anak-anak bisa selesai hafalannya 30 juz. Karena pelajarannya hanya Quran. Tetap kita membimbing, memberikan informasi kalistung, belajar baca, tulis, menghitung tetap. Itu akan ada. Cuman yang lebih kita prioritaskan adalah Al-Qur'annya. Al-Qur'annya. Itu SD. SD. Barulah jenjang selanjutnya jenjang mukim. Mukim. Ya, tamat SD, SMP, usia SMP, SMA, dan selanjutnya yang mukim selama 3 tahun di sekolah Quran. Santri. Pesantren dia. Dia nyantri. Nah, bagi mereka yang tak sempat lagi. Nah, ini saya mau tahu nih. Karena terbatas kan. Wa ma arsalnaka ila rahmatil lil alamin, dan sungguh Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk remaja, tapi Nabi Muhammad diutus mengemban amanah Al-Quran ini rahmatan lil alamin. Siapa yang mau bisa hafiz Quran. Maka bagi yang mereka tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi santri, masuk pesantren, maka kita bikin program khusus bapak-bapak usia 30 tahun ke atas. Itu nama programnya pendidikan imam dan da'i. Karena sungguh kaum laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kita adalah imam di keluarga kita, kita adalah da'i di keluarga kita. Mau tidak mau kita harus belajar kalimat yang benar, yaitu kalimat Al-Quran yang mulia, sehingga tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuk pemahaman-pemahaman yang melampaui batas, pikiran-pikiran yang melampaui batas. Nah, itu untuk bapak-bapaknya. Nah, sehingga pesertanya tuh banyak dari kalangan sales-sales, buruh, tukang, dan lain-lain. Paling tua 74 tahun. 74 tahun. Nah, datang ke sini karena sungguh kalau kita niat ingin hafal Quran, baru saja hafal juz 30 misalkan, atau hanya hafal surah An-Naba, wafatnya kita, makom wafatnya kita, makom kedudukan kita di alam kubur, makomnya sama dengan yang hafiz secara 30 juz sempurna. Kita tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais hafiz Quran. Tahu. Beliau wafat, kalau kita ada niat hafal Quran, di tengah jalan belum sampai 30 juz, baru 1 juz aja, kedudukan wafatnya kita itu sama dengan beliau-beliau yang hafiz sempurna. Maka walaupun kita usia lanjut 74 tahun, saya nanya Datuk, kenapa harus belajar? Kenapa tidak berputus asa? Nah, maka kalimat yang keluar, saya harus pandai. Walaupun tak hafal, itu bukan masalah. Terus berjalan, karena pengaruh kebiasaan. Wafat Datuk dalam keadaan belajar menghafal Quran, sungguh wafatnya sama dengan hafiz Quran. Itu laki-laki. Kalau ibu-ibunya program Bidadari Syurga. Masya Allah. Karena ibu ini kan konsep kita tuh al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan, sekolah pertama di keluarga. Jadi mau tidak mau seorang ibu harus memahami Al-Quran, pandai baca Quran, tahulah sedikit arti Al-Quran, bisa mendidik anak cucu cicitnya untuk menjadi hafiz Quran. Kurang lebih seperti itu. Berarti yang boleh tahu enggak? Tadi kan yang Imam Dai ada yang 74. Kalau yang Bidadari Syurganya nih, ada yang paling tua? Ini
ibu-ibu rumah tangga. Oh, ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ada yang usia 24 tahun, 21 tahun, dan yang paling tua dari Sungai Rengas kita manggilnya Nek Gayung. Nek Gayung. Biasalah orang Bugis biasa. Tapi nama beliau Umi Ruqayyah. Oh. Itu usia 69 tahun. Wah, Masya Allah. Nah. Meskipun usianya sudah senja, tapi semangatnya itu benar sekali. Wah, keren banget. Dan inilah yang kita harapkan tuh dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah tuh by design. Oh, iya, kita bisa mati masuk surga tuh kita bisa. Caranya ya didesain. Rasulullah bilang tuh kan, baiknya kita mantola umurhu wa hasuna amaluhu. Kalau bisa panjang umur dan bagus amalan kita. Ingin panjang umur, perbaiki amalan-amalan. Apalagi amalannya ingin menghafal Quran. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, siap-siap. Ada lagi Ustadz yang program lainnya? Udah, sisanya program-program sesuai kebutuhan. Misalkan ada santri yang ingin melanjutkan kuliahnya ke Yaman. Waktu di pondok tidak ada program hafal Quran, maka mereka datang ke sekolah Quran. Program percepatan. Ada yang sebulan, ada yang 4 bulan, tergantung kemampuan si santri. Karena persiapan untuk ke luar negeri. Gitu, beasiswa. Ustadz, boleh tahu enggak? Ini kan kayaknya jejaknya udah panjang banget. Dengan banyak program, dengan banyak orang gitu. Dengan banyak tantangan tersebut, alasan Ustadz masih mau bertahan dalam dakwah ini nih, kenapa sih Ustadz? Atau dalam sekolah Quran ini, kenapa Ustadz masih bertahan ya Ustadz? Ada doa Nabi Yunus. Allah sematkan di surah As-Saffat, surah ke-37, 146, 147. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Saya 2016 tuh diajar sama guru tentang ayat ini. Akhirnya ayat ini menjadi doa saya. Siapa yang ketemu saya ya Allah, jadikan mereka hafiz Quran. Mi'ata alfin, 100.000, bahkan lebih. Au bal yazidun, au yazidun. Jadi doa saya ingin sentuhan saya itu ada 100.000 penghafal Quran bahkan lebih. Maka motivasi itulah yang menjadikan sampai hari ini keimanan itu, keistiqomahan itu terjaga. Kurang lebih seperti itu. Sederhana tapi ngena banget alasannya. Siap. Oke. Nah Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, harapannya Ustadz, Ustadz buat para santri-santri ini yang mungkin nanti insya Allah nonton ya Ustadz. Siap. Apa harapan Ustadz nih buat para penghafal Quran? Amanah ini amanah mulia. Kita tidak bisa tutup sebelah mata kita. Dan inilah yang menjadi sumber keberkahan. Jadi harapan untuk kita semuanya, hidup sekali hidup yang berarti. Keberartian itu ketika kita punya manfaat, yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kita hidup, kita harus bermanfaat, jangan ngabiskan masa. Kemudian untuk diri pribadi dan siapapun yang hidup sekitar kita, itu yang diharapkan benar. Dan untuk mendapatkan titik manfaat itu mudah sekali. Antum ambil Quran, terus antum baca. Terus sudah antum baca, ada rasa tahu, ingin tahu artinya, mencoba difikirkan, terus dikerjakan aja. Tak bisa secara sempurna pun tidak apa-apa. Walaupun antum tidak bisa menguasai secara keseluruhan, tapi tidak boleh ditinggalkan keseluruhan. Insya Allah. Wah, hidup sekali, hidup yang berarti. Masya Allah, keren banget. Ini mungkin, ini sedikit promosi boleh nih Ustadz? Ada kalender nih Ustadz. Agak penasaran saya nih Ustadz. Siap. Jadi ini kalender Quran. Boleh diangkat ya Ustadz ya? Boleh. Izin Ustadz ya. Nah, jadi saya jelaskan ada 2 kalender. Siapa yang ingin silakan dihubungi aja. Oke, kalender Quran ini dalam pengalaman kita belajar Quran, dakwah Quran, tadabbur Quran sejak 2014 sampailah detik ini. Akhirnya ini kita merumuskan bagaimana di rumah kita bisa jadikan rumah kita rumah Quran. Baiti jannati, rumahku surgaku. Caranya nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah kita dengan Quran. Ini metode kita bisa menjadikan keluarga kita keluarga Qurani. Kita sebagai orang tua mencintai Al-Quran, insya Allah anak cucu cicit kita hafiz Quran. Ini kalender Al-Quran ditempel di tempat yang mudah dijangkau oleh mata.
Dan insya Allah setiap tahunnya akan kita bagikan secara gratis. Oke. Caranya hanya 3 aja. Quran didengar, Quran dibaca, dan Quran ditulis. Masya Allah. Menulis itu cara kita menghafal Quran. Oh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Akan tiba suatu masa, suatu hari mulut terkunci mati, tangan dan kaki berbicara menjadi saksi. Surah Yasin ayat 65. Maka kita banyak sekali pembenaran. Dengan pembenaran itu kita kadang-kadang melampaui batas. Mana bisa ngapal Quran, dah tua dah. Nah, caranya kita ngapal dengan menulis. Walaupun tak hafal tak apa-apa, tak terekam di otak tak apa-apa. Itu kan tahap awal, tahun-tahun pertama. Kalau istiqomah 1 hari 1 ayat selesai 30 juz bang, itu kurang lebih butuh waktu 17 tahun. Oke. Kalau 17 tahun interaksi sama Quran selalu, insya Allah hafiz Quran. Oke, nah, ini contohnya. Jadi setelah antum hafal, kita contohkan ya. Amma yatasaalun. Antum baca, antum dengar, terus antum tulis. 1 hari antum tulis 1 ayat aja. Tulis tanggal, kapan antum nulis sebagai jejak history, track record kita. Dulu saya hafal Quran ya Allah. Setelah itu lupa. Tapi ini ada buktinya. Ini tak akan wafat. Ini menjadi mediasi dakwah terbaik. Anak cucu cicit kita menyaksikan. Dulu bapakku hafal Quran. Dengan keterbatasan nulis Quran. Dengan keterbatasan sibuk dengan ngurus yang lain, tetap nulis Quran. Masya Allah teman-teman. Nah jadi ini ada program nih buat teman-teman yang mau gabung dengan di sekolah Quran ini meskipun lagi sibuk ya Ustadz ya. Jadi masih bisa untuk menghafal dengan cara menulis. Nah jadi itu tadi kisah sinopsis dari apa yang telah dilalui oleh Ustadz Habibie dalam sekolah Quran. Masya Allah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan aplikatif buat teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz ya. Barakallahu fikum. Barakallah. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk share, komen, dan like agar konten ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang yang lebih banyak. Amin. Ya, sampai jumpa di sinopsis berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.